Mustafa wa rasulihil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada amma ba'd. Allahumma ja'al jam'ana jam'an marhuman wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna syakiyya wa la mahruma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Amin ya rabbal. Baik, alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan. Hari ini kita diberi kesempatan oleh nikmat iman Islam dan waktu luang yang kita gunakan untuk melanjutkan pembelajaran bahasa kita di ilmu Nahwu Praktis karya Ustadz Aceng Zakaria rahimahullah ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW, beliau, para sahabat dan umat yang mengikuti beliau ila yaumil akhir. Baik, siapa hari ini yang sudah memurojaah pelajaran yang kemarin tentang isim yang mu'rab yakni asmaul khams yang udah murojaah? Ada yang Masih sudah bingung Ustazah. Sudah dibaca lagu tapi masih agak bingung. Salah baksa. Yang penting sudah ada usaha untuk memurojaah ya. Setiap kita memasuki suatu halakoh pembelajaran, usahakan kita sudah memurojaah pelajaran yang kemarin dan membaca yang akan kita pelajari. Paling tidak satu halaman ya, satu halaman. Karena kalau tidak kita murojaah terlebih dahulu apa yang telah kita pelajari, nah biasanya itu membuat kita kesulitan untuk apa? Mengingat ya, untuk mengingat pelajaran-pelajaran yang telah lalu. Tapi kalau kita ada usaha untuk murojaah, walaupun kita belum paham ya, kita baca terus, kita lihat bolak-balik gitu. Nah, itu insya Allah akan lebih memudahkan. Jadi ketika kita bahas, ya itu apa namanya akan memberikan sedikit kemudahan kepada kita. Taib. Kemarin kita masuk pada pembahasan apa isim Isim yang marfu' 5 Ustazah. khamsah atau isim yang 5. Nah, isim yang 5 ini atau asmaul khamsah itu sesuai dengan namanya ya. Khamsah berarti ada 5. Selain dari itu disebut dengan asmaul khamsah. Coba apa aja kemarin? Ada abun, akun, amun, Nah, sama zu. nah ini ya. Jadi yang perlu menjadi tanbihatnya kita ketika menyebutkan isim asmaul khamsah itu ahuka, abuka, hamuka, suka, dan zumalin. Jadi ada sesuatu kata atau isim yang di belakangnya kita sandarkan. Karena ketika dia dalam bentuk mufrad, eh, mana, ketika dalam bentuk mufrad, maka mereka tidak lagi disebut dengan asmaul khamsah. Mereka disebutnya cuman isim mufrad biasa. Tetapi ketika ah, abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, 5 ini baru disebut dia adalah asmaul khamsah. Baik. Sampai sini bisa dipahami yang pertama dari statement atau pembukaan ini bahwa asmaul khamsah adalah isim-isim yang spesial yang mana dia terdiri dari 5. Nah, dia disebut asmaul khamsah bila beridhofah dengan kata yang lainnya. Ya, jadi kita menyebutkannya apa aja? Jadi kita menyebutkannya dengan akhuka, abuka, hamuka, fuka, dan zumalin. Baik, selanjutnya.
Halaman berapa Umahat kemarin di kitabnya? Halaman 22 Ustazah. Eh, halaman 21. 21 isim-isim yang 5. ya. Kemarin udah kita bahas ya, itu latihannya udah belum? Udah ya. Nah, Udah Ustazah. penjelasannya lagi ya. Nah, isim-isim yang 5 ini nanti dia ada perubahannya karena dia mu'rab ya. Jadi dia berubah. Bisa ahuka, bisa ahika, bisa ahoka ya. Jadi ahuka, ahoka, ahika. Nah, keadaannya kapan dia berubah-ubah itu nanti apabila ada awamil atau sesuatu. Awamil itu sesuatu ya, sesuatu yang memasuki isim tersebut yang menjadikan isim-isim tersebut itu berubah, bisa menjadi fathah, bisa menjadi afan, bisa berubah wawu ya dengan wawu, marfu'nya dengan wawu, kemudian mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Berikutnya adalah syarat-syarat isim yang 5 ya. Yang pertama itu dalam bentuk mufrad ya. Jadi dia tidak dalam keadaan jamak atau tasniyah atau musanna. Tasniyah dan musanna itu sama ya dalam bentuk dua. Misalnya abani ya, dua ayah. Nah, ini tidak termasuk dalam asmaul khamsah. Kemudian yang kedua, dia diidofahkan atau disandarkan dengan isim yang lain. Bisa diidofahkan kepada domir, bisa diidofahkan kepada isim-isim yang lain. Ya, misalnya kalau diidofahkan kepada domir abuka, abuhu, abuha, dan lain sebagainya. Terus bisa di dalam 13 domir ya, huwa humahum, hiya humahuna, anta antum antum. Mic-nya sendiri. Dari izin membisukan semuanya. Anti, antuma, antuna, dan nahnu. Kecuali domir ana. Dia tidak bisa diidofahkan ke dalam domir ana. Baik. Sebentar. Di sini ada beberapa contoh dalam Al-Quran. Kita lihat ya. Sebentar. Saya izin share screen. Sudah terlihat? Nah, silakan disiapkan mushafnya juga untuk apa namanya lebih ini ya, biar lebih besar kalau di mushafnya. Nah, di sini ada tatbikot yang berhubungan dengan Asmaul Khamsah. Tatbikot itu apa? Latihan. Ya, latihan. Istakhrij mimaya likulis minal asma'il khamsati thumma i'rabiha. Nah, di sini kita disuruh mengeluarkan di setiap dari jumlah atau eh, kalimat di bawah ini ya, isim yang termasuk dari Asmaul Khamsah ya. Kemudian disuruh mengi'rabnya. Baik, kita baca dulu. Yang pertama di sini kalau Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadzkur akha 'adin. Nah, di surat Al-Ahqaf ayat 21. Silakan dibuka Al-Qur'annya, Ummahat. Jadi, sebenarnya kita belajar nahwu ini apa namanya? Sambil membuka Al-Qur'an ya. Jadi untuk memahamkan kita eh, contoh-contoh yang kita ambil itu langsung dari Al-Qur'an. Nah, di sini ada kata perhatikan ya, ada kata aho ya. Nah, aho di sini adalah bagian dari isim asmaul khamsah atau asmaul khamsah ya. Nah, dia di sini berharokat apa? Afwan, tandanya apa? Tandanya dengan alif. Berarti di sini aho isim yang mansub. Isim yang mansub. Tapi sudah dibuka semua Al-Qur'annya? Apa Ustazah surat keberapa ya Ustazah? Apa? 21. Al-Ahqaf 21. Baik Ustazah. Di juz 26. Juz 26. Baik Ustazah.
Baik, ya di situ silakan dibuka semuanya ya, biar sambil kita mentadaburi ya. Surat berapa, Ustazah? 21. Ya, ayat 21 surat Oh, Al-Ahqaf. Ya, Al-Ahqaf. Al-Ahqaf. Surat Al-Ahqaf. ke-50 ya Ustazah Al-Ahqaf. Surat ke-46 Umi Al-Ahqaf Oh, Oh, ayat 21. bukit-bukit pasir. Halaman 505. halaman 505. 505. 105. Ya. Oh iya, Nah, Afan. Syukron. Baik. tayyib ya, kita lanjutkan ya. Nah, di situ ada kata akho adin ya. Wadkur Iya. akho adin. Nah, dan seterusnya ya. Nah, yang jadi apa namanya intibah kita itu di kata akho. Nah, di sini artinya akho adin adalah saudara kaum Ad ya. Nah, kita lihat di situ. Nah, di sini kenapa dia dengan alif? Karena dia mansub ya. Isimnya ini berarti isim asmaul khamsah ini mansub. Mansub tandanya dengan alif. Nah, di sini dia sebagai apa? Yang mansub itu pasti objek ya. Kalau setelahnya atau sebelumnya adalah fiil. Di sini dia sebagai objeknya Afan. Tadi Anda bilang apa subjek ya? Ini adalah objeknya atau yang dikenai pekerjaan atau korban ya, objek. Nah, di sini dia sebagai maf'ul bih. Maf'ul bih tanda masuknya dengan alif. Kenapa dengan alif? Karena akho ini termasuk dari asmaul khamsah. Nah, seperti itu. Wadkur ya, wadkur. Dan ingatlah wawu di sini sebagai wawu isti'anafiyah. Nanti insya Allah kita akan belajar kalau sudah sampai babnya. Kemudian ada kata uzkur. Nah, uzkur ini fi'il apa? Fi'il amr ya, fi'il amr. Nah, siapa apa namanya yang disuruh mengingat yakni akhu adin saudara kaum seperti itu. Jadi intinya kita tahu di sini ada kata akho adin dalam Al-Quran itu ada asmaul khamsah di surat Al-Ahqaf ayat 21 ya, yakni kata akho. Akho dia masuk karena sebagai maf'ulun bi atau sebagai objeknya. Tanda mansubnya ya, tanda mansubnya adalah dengan alif. Baik. Sudah, sampai sini sudah paham, Mahat? Kalau sudah kita lanjutkan ke contoh yang kedua. Di contoh yang kedua, di surat Al-Mursalat ayat 30. Al-Mursalat itu juz 29 ya. 500 berapa? 581 ya. Ke 30. Kita lihat, sudah ketemu semuanya? Sudah saja. Sudah ketemu ya. Ya. Ta'ala yunṭaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab. Nah, di sini mana yang menjadi intibah bahwa di sini ada asmaul khamsah? Zi salah. Kami ada kata zi ya yang memiliki apa? Tiga, zi salasi syu'ab, tiga cabang. Zi. Nah, di sini yang disebut dengan asmaul khamsah. Nah, asmaul khamsahnya ini dia sebagai sifat dari kata zi ya. Sifat. Jadi mengikuti, tapi kita belum masuk pembahasan ini. Cuman kita udah tahu ya, kalau di sini ternyata ada asmaul khamsah. Kenapa dia kasroh? Karena di depannya di sini ada huruf ya. Maka di salah. Iya, ini kasroh ya, majrur ya. Dia majrur tandanya ya. Kenapa? Karena dia bagian dari asmaul khamsah. Baik. Ada huruf jarnya ya? Ya ini ilah. Oh iya, ilah. Ilah. Dia setelah ilah ini ada kata zilli ya. Ada kata zilli. Nah, zilli di sini ini isim yang apa?
yang majrur. Tanda majrurnya dengan kasroh karena isi mufrad ya. Isi mufrad itu tanda majrurnya dengan kasroh karena didahului oleh ilah. Adapun isim setelahnya, nah ternyata ini adalah sebagai sifat. Sifat itu kalau yang di sini ada belajar durusul lughah, mungkin sedikit paham ya. Sifat itu berarti dia mensifati ini, mensifati zili ya, neraka, asap dari api neraka ini. Ini sifatnya sifat untuk zili. Zili ini sebagai yang disifati atau bahasa Arabnya itu man'ut. Nah, di sini dia majrur dengan ya, majrurnya dengan ya. Kenapa majrurnya dengan ya? Karena dia bagian dari asmaul khamsah. Ya, baik. Itu dari Al-Quran. Silakan nanti dicatat ya apa-apa yang mencontoh dari mana? Dari Al-Quran. Sini ada Al-Fatihah, ada Al-30. Baik, sampai sini. Allah ya. Ya, ini ya, Mahat. Jadi kalau bertemu dengan isim ya sebelumnya atau bertemu dengan kata sebelumnya adalah huruf kasroh, pasti huruf setelahnya di sini adalah ya, tidak in, alif. Ya, walaupun kalau di mushaf Madinah itu dia tidak ada tanda titik duanya. Mungkin kalau di Quran yang cetakan depan ada nggak? Ada yang buka cetakan depan? Ada ya-nya nggak? Ada yang buka cetakan depan? Al-Quran Indonesia yang terjemah itu ada nggak? Ada Ada apanya ianya, Ustazah? ada ianya Ustaz. Iya-nya ada titik duanya ya. Ada Ya. Ustazah. Ya, Ada. Ada. kalau cetakan depak kita itu ada titik duanya. Tapi kalau yang ini cetakan Madinah itu biasanya dia tidak ada. Nah, nanti bingung, Iya. jangan bingung. Ini kok nggak ada titiknya, bukannya alif Ustazah, tidak. Ini adalah huruf ya. Pokoknya intinya ketika huruf sebelumnya adalah kasroh, maka di sini adalah ya. Kalau fathah berarti di sini adalah alif. Alif. Nah, habis ini paham ya insya Allah? Baik, lanjut kita berikutnya contoh di nomor 3. Qala ta'ala, alam ta'lamu anna abakum. Nah, di sini ya. Alam ta'lamu anna abakum qad akhadha alaikum mawthiqah. Yang mana yang kira-kira Yang asmaul Kak. Yang Kak. yang mana? Yang Kak Ustazah. Ada lagi jawaban lain? Abakum bukan Abakum Ustaz. bukan. Iya, abakum. Ini di surat Yusuf. Silahkan dibuka surat Yusuf ayat 70 ya. Ayat 70. Nah, di sini ada kata abakum ya. Di huruf apa? Di kata apa? Aba. Ya, abakum ini adalah asmaul khamsah. Dia beridhofah dengan domir apa? Antum ya. Antum. Kalau ini tadi akho adin ini beridhofah disandarkan ke kata ad ya, ke kaum ad. Nah, kalau di sini yang abakum ini diidhofahkan atau disandarkan kepada isim domir antum. Antum. Baik, di sini ya, aba dia mansub, tanda mansubnya dengan alif karena termasuk dari asmaul khamsah. Baik, sampai sini bisa dipahami, Mahat? Baik, kita lanjutkan ke contoh berikutnya ya. Contoh berikutnya di surat Al-Baqarah ayat 251. Qala Allah Ta'ala, walakinna Allah dzu fadlin 'alal 'alamin. Nah, di sini ada kata mana? Yang masuk asmaul khamsah? Zu. Iya, dzu fadlin. Dzu fadlin. Memiliki keutamaan. Coba lihat di surat Al-Baqarah ayat 251. Sudah ketemu? Sudah dibuka semuanya? Sudah Ustazah. Baik, ya, di situ.
251. Yang mempunyai apa keutamaan atau karunia. Di sini adalah asmaul khamsah karena dia isimnya marfu, tanda marfu'nya dengan wawu ya. Kenapa marfu'nya dengan wawu? Karena dia bagian atau termasuk dari isim asmaul khamsah. Sampai sini paham? Yang Al-Baqarah 251? Sahabat, ada yang masih bingung sahabat. Kita lanjutkan ya di surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ayat 14. 29. Qalam ini juz 9. Balik lagi. Coba silakan dibaca salah satu dari Ummahat yang mau baca. Tanah Umi Rosi. Umi Rosi ada? Belum ketemu surat apa saja? Kalau di layar kelihatan nggak Umi besarnya? Kelihatan. Ayat berapa Ustazah? Ayat 14. Al-Qalam ayat 14. Yang faba itu Qala ta'ala. qala ta'ala fabada bi awiyatihim. Zamalin. Bukan. Yang kana dza malin wa banin. Iya, kayak. Surat apa Ustazah? Surat Al-Qalam. Ayat Yang Halaman 564. oh yang summa. Angkana. Baris Ya. kelima dari atas, Umi. Ngatas Umi. Baris kelima. Oh ya Allah. Yang paling atas Umi sekarang. Ya. Qala ta'ala angkana zamalin wa banin. Iya. Berarti Kana dza malin wa banin. Nah di sini yang menjadi asmaul khamsah yang mana Umi? damalin. Iya. Damalin. Malin. Nah, ya di sini dia mansub ya, isimnya mansub. Ya, isinya mansub, tanda mansubnya dengan alif. Karena apa? Karena asmaul khamsah. Masya Allah, barakallah. Baik, berikutnya kita ke Eyang Endro. Yang nomor 6, Eyang dibaca di surat Yusuf ayat 61. Yang di layar aja ya Ustazah. Iya, boleh. Kelihatan ya, Eyang? Kelihatan gede. Ya, Oh, anak. nurawidu anhu abah. Ya. Qalu sanurawidu anhu abahu ya, abahu. Taib. Nah, di sini mana yang termasuk dari asmaul khamsah? Abah. Ya, abahu. Nah, ini ya, abahu. Nah, abahu ini beridofah dengan domir aba, ini beridofah dengan domir huwa. Ya, makanya di sini abahuhu ini awalnya adalah huwa. Aba gini dan huwa. Jadi abahu. Ya, nah di sini juga dia adalah mansub. Tanda mansubnya dengan apa? Dengan alif. Ya, mansubnya dengan apa, Eyang? dengan itu apa? Alif. Iya, dengan alif ya, karena asmaul khamsah. Masya Allah. Lanjut berikutnya. Di ayat atau surat Yusuf ayat 68. Silakan. Ada? Umi Nurul ada? Ada. Iya, Umi Yang Nurul. Yang nomor 8 aja saja. Iya, Umi Nurul yang nomor 7. Nomor 7. Allah Ya. Ta'ala walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum.
Ya. Walamma dakhalu min haitsu amarahum abuhum. Enggak Umi di sini. Dakhalu saja. Dakhalu yang termasuk asmaul khamsah yang mana? Yang dakhalu. Ini ya. Ya. Yang tepat. Coba asmaul khamsah itu kan kemarin ada 5. Coba Umi sebut Tadi apa aja. yang alif ya itu saja. Jadi isim asmaul khamsah itu kemarin ada 5 ya, namanya khamsah. Khamsah itu berarti 5. Nah, di situ yakni ada abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan satu lagi zu mali ya. Nah, Iya. abuka yang semuanya diawali dengan wawu itu semuanya yang marfu. Adapun yang mansub menjadi apa? Abaka, akhoka, faka, zaka. Kemudian satu lagi apa? Faka ya. Terus kemudian kalau kasroh berarti abi, di abika ya. Kemudian bi akhika, kemudian fika, zika, dan satu lagi apa? Kelewat. Hamika. Nah, itu ketika kelima isim itu marfu, mansub, dan majrur. Nah, sekarang di sini di ayat surat Yusuf ayat 68 ini kira-kira mana yang menjadi asmaul khamsahnya Umi? Abuhum. 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 Iya, abuhum. Ini ya ada kata abu. Nah, dia beridofah dengan domir hum. Nah, idofah dengan domir hum, maka menjadi abuhum. Abuhum di sini marfu, tanda marfunya dengan apa? Wawu. Ya, dengan wawu. Nah, dan barakallahu. Kita lanjut berikutnya di contoh ayat nomor 7. Silakan dibaca. Umi Nini, ada? Ya, akhir. Ada Ustazah. Ya, Umi Nini apa boleh? Tsumma arsalna Musa wa akhahu Ya, wa akhahu Harun. Nah, baik. Tsumma arsalna Musa wa akhahu Harun. Baik, yang mana kira di sini yang menjadikan asmaul khamsah? Akhahu ya Ustazah. Ahsan. Akhahu ya. Nah, ya, akhahu ya. Nah, di sini dia mansub, marfu atau majrur, Umi? Majrur. Majrur ya. Nah, di sini dia Aduh. mansub. Nah, mansub tanda mansub dengan apa ini? Alif ya. Alif ya. Jadi kalau kita menemui asmaul khamsah yang setelah hurufnya itu, huruf terakhirnya ada alif, maka dia mansub ya. Mansub. Kemudian di sini ada domir hu di sini adalah domir huwa. Ya, huwa. Hu. Ketika dia beridhofah menjadi mudhofun ilaih menjadi hu saja. Ya. Ya Oh, Ustazah. barakallahu fi. Jazakallah khair. Amin. Tayyib. Lanjut berikutnya ke Umi Citra. Nah, Ustazah, Bismillah. Sebelumnya saya mohon izin Ustazah beberapa kali uzur karena suami saya wafat 19 Juli lalu. Jadi mohon maaf masih meraba-raba Ustazah, tapi saya mencoba insyaallah. Allahumma arhamhu. Masya Allah. Amin. Nah, Amin ini ya rabbal alamin. semoga Syukran, Allah Ustazah. melapangkan Amin. beliau dan menjauhkan beliau dari siksa kubur. Jadikan kubur-kubur beliau Amin ya Allah. taman-taman Amin. dan Amin semoga ya rabbal alamin. mereka yang ditinggalkan diberi keikhlasan, ketabahan dan Insyaallah. menjalani segala kehidupannya. Amin ya rabbal Amin alamin. ya rabbal alamin. Syukran Ustazah. Nah, Baik. baik, tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Fabada'a bi'aw'iyatihim qabla wi'a'i akhih
Baik. Ini boleh ya dibacanya umat semuanya dengan tajwid kayak kita belajar tahsin. Boleh dibacanya. Nanti sekalian misalnya ada kekeliruan bisa sedikit dibetulin. Coba Umi dibaca dengan tajwid seperti biasa mengaji Umi. Baik, Ustazah. Dengan istiadah. Fabada A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabada'a bi aw'iyatihim fabada'a bi aw'iyatihim qabla wi'a'i akhih. Masya Allah, Hasan. Baik. Nah, di ayat ini kira-kira mana yang menjadi Asmaul Khamsah? Nah, Ustazah, saya masih meraba-raba Ustazah ya. Mohon maaf kalau saya salah ya Ustazah. Ya, iya, Karena nggak apa-apa. belum nyambung banget nih Ustazah. Iya, tidak Insya Allah, apa-apa. Bismillah. Dikata bi'au ya Ustazah. Ah, ya, kita lihat di sini. Ini yang biau ini dia bukan wawu yang wawu termasuk perubahan marfu dari asmaul khams. Nah, jadi yang mana yang termasuk dari asmaul khamsah? Ini Wi. Yang akhihi. Ya, Dilihatnya dari seperti apa ya Ustazah? Dari dari mana ya Ustazah? Apa? awalnya. Kemarin kita belajar bahwa asmaul khamsah itu ada berapa? Ada 5 5. Ustazah. Ada 5. Coba Umi sambil dibuka kitabnya di halaman 21 atau 22 ya. Iya, sudah Ustazah. Sudah. Nah, di situ ada kata abuka, akhuka, hamuka, fuka, dan zu. Mali. Nah, iya. Nah, apakah yang disandarkan itu domirnya selalu ka? Ya, kita lihat di situ kan ada abu, terus habis itu ada huruf ka ya. Iya. Nah, itu sebenarnya bukan satu kata, tapi dua kata. Dari kata abu, kemudian beridhofa dengan domir anta. Maka menjadi abukaan. Di sini misalnya, masalah ini ya, abu. Nah, ini bukan satu kata ya, Umahat. Ini ada dua kata. Nah, ini tuh ada dua kata. Pertama itu kata abu, kemudian diidhofa dengan domir mukhatab anta. Pembicara. Nah, maka Masya menjadi Allah. abuka. Sepintas kita melihatnya, oh ini satu kata aja abuka. Ya. Allah. Itu ya indahnya bahasa Arab, Masya Allah. Masya Allah. Tabarak. Ada dua kata. Nah, kemudian apakah selalu diidhofakan dengan domir ka ini? Tidak. Bisa diidhofakan kepada 13 domir ya. 13 domir yang udah kita belajari. Yaitu tidak termasuk ana, kata ana. Contohnya, misalnya bila abu ini beridhofa dengan domir huwa menjadi apa? Abu hu. Nah, ketika beridhofa dengan domir huma menjadi abu Abuhuma. huma. Ketika abu beridhofa dengan domir hu menjadi abu Abuhum. abuhum dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Apakah cuma dengan domir saja bisa diidhofakan asmaul khamsah ini? Tidak. Dia bisa beridhofa dengan isim apa? Misalnya kata orang, nama orang. Misalnya Muhammad ya, misalnya Muhammadun ya, awalnya seperti ini. Ada kata abun. Abun dan kata Muhammadun. Muhammadun. Nah, ini awalnya dia domah ya, Umahat. Nah, ketika dia beridhofa dua kata ini, maka menjadi gimana? Abu Muhammadun. Muhammadin. Nah, berubah menjadi kasroh. Abu Masya Allah. Muhammadin. Wawunya yang awalnya ini enggak ada ya, abun. Nah, karena dia termasuk asmaul khamsah, maka tanda marfu'nya ketika marfu itu dia dengan adanya huruf waw ini. Abu Muhammadin. Seperti itu. Kenapa jadi kasroh Ustazah? Nah, ini kenapa dia kasroh? Karena ini merupakan udah dari isim yang disandarkan. Jadi apabila yang disandarkan ini adalah bagian dari isim mufrad. Mufrad itu berarti isim yang terdiri dari berapa, Umi?
satu ya bendanya. Muhammad berarti ini seorang Muhammad. Misalnya lagi eh kitabun. Ya itu juga satu. Kitabun. Nah, misalnya ada lagi ya. Kata kitabun apa? Biasanya kalau abu ya, abu, aku, terus kemudian sesuatu yang berakal isim asmaul khamsah ini diidofakannya kebanyakan itu dari isim alam atau nama orang. Misalnya ayahnya Muhammad, saudaranya Muhammad, ayahnya Ali. Begitu juga misalnya kita sandarkan kepada kata Ali. Ali juga. Maka menjadi abu, abu apa? Abu Alin. Iya, Abu Aliin. Nah, Oh, Masya Allah. ya, seperti ini. Nah, Jadi, jadi karena Asmaul Khamsah ini cuma 5 aja isinya, maka mau nggak mau kita harus mengingatnya supaya nanti kita lama-lama jadi menghafalnya. Seperti itu. Baik, jadi kembali lagi ke sini ya. Di surat Yusuf ayat 76, di sini yang termasuk dari Asmaul Khamsah adalah kata akhihi ya. Di sini majrur. Kenapa majrur? Karena tandanya dengan ya. Ya. Di sini ada kata qobla. Ya. Qobla itu bagian dari zorof zaman atau keterangan waktu. Ini belum sampai sini, cuman anak kasih sedikit sepilnya keterangan waktu. Jadi kalau ada kata qobla, ba'da, ya, itu isim setelahnya dia menjadi mudhof ilai, dia harokatnya selalu kasroh, ya, selalu. Adapun yang akhir, ini dia majrur, ya, setelah qobla ini majrur. Dalam bahasa Arab itu dia namanya kasroh itu identik dengan majrur. Tapi tidak semua isim yang majrur itu tandanya kasroh. Jadi setiap kaidah dalam bahasa Arab itu kayak masih ada pengecualiannya gitu ya. Tetapi nah kebanyakan begini tetapi nah pasti ada tetapinya seperti itu. Nah, berikutnya kata akhi ini mengikuti ya. Dia juga majrur tapi karena dia asmaul khamsah maka tanda majrurnya adalah dengan huruf ya. ya, Gitu. Baik, sampai sini apakah bisa Masya dipahami? Allah. Masya Allah, Ustazah. Insya Allah. Baik. Wa jazakillah khairan ya Umi. Baik. Hmm. Baik, kita lanjutkan lagi berikutnya ya. Di nomor 10 surat Yusuf. Surat Yusuf masih di ayat 76. Berikutnya tadi yang belum baca Umi Yayan. Umi Yayan, setelah itu Umi Ning. Ya, Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Ma istiazah ya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana liyakhudha akhahu fi dinil malik Malik. malik fi dinil malik fi dinil malik. Asmaul khamsahnya akhahu. Nah, ahsanti akhahu ya. Nah, di sini akho beridhofah dengan dhamir huwa, maka menjadi akhahu. Dia di sini marfu mansub atau majrur Umi? Marfu ya Ustazah. Marfu mansub. Oh, mansub. Ih, kenapa mansub? Adanya alif ya? Iya, Nah, ada alif. ini alif. Ada alifnya karena dari asmaul khamsah. Kalau mansub itu berarti dia tandanya dengan alif. Taib. Berikutnya Umi Ning. Umi Ning ada?
Ya Ustazah. Ya, Umi Yang ini A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yang mana tadi Ustazah? Umi. Liyun ya. Iya. Yunfiqu dzu sa'atin min sa'atih. Nah, Di dzu sa'atih Ustazah. Mumtazah. Nah, ini ya, zu sa'atin. Ya, zu sa'atin. Nah, ini bagian dari Asmaul Khamsah. Dia marfu mansub atau majrur, Umi? Marfu. Marfu. Tanda marfunya adalah Wow. mumtaz, Masya Allah. San ya, ini marfu. Tanda marfunya dengan waw. Naam, Insya Allah. Barakallahu fiik. Dari sini ada yang mau ditanyakan di Salim Belas? Tidak ada ya? Kita lanjut. Kalau begitu di contoh yang ke-12 di surat, bukan, ini ya di hadis Al-Bukhari. Hadis Bukhari 214. Baik, silakan berikutnya Umi Uktinda yang belum ya. Belum Ustazah. Baik, Ukti silakan. Qala Rasulullah as-sadaqo zul badain. Nah, mana di sini yang Zul badain Ustazah. ya ini ya. Berarti dia masuknya marfu ya Ustazah. Iya, marfu. Di sini bukan badain ya, yadain kedua tangan. Oh, astagfirullah. Oh iya. Titiknya dua Ustazah tadi dari jauh. Ini marfu ya, marfunya tandanya dengan Dengan wawnya. iya, dengan waw ini ya, Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik, Masya Allah. Oke, barakallah Ustazah. Jazakallahu khair. Amin wa iyyakum. Berikutnya lagi ada hadis. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Silakan berikutnya di hadis Bukhari juga di yang belum siapa ya Umi ya tadi ya, yang belum dipanggil. Umi Sri sudah belum ya tadi? Belum. Ya, Oh, saya silakan. nomor 13. Ya subur rojulu abar rojuli faya subbu abahu wa subbu ummah. Wa yasubbu Coba diulang lagi. Yusa ya subur rojulu abar rojuli fayusubbun abahu wa yusubbu ummah wa yasubbu ummah. Yang mana kira-kira Umi? Abahu ayah kalian ya, ayah mereka. Mana? Yang mana tadi? Abahu Abau ada lagi? abar rojuli. Iya, abar rojuli ada 2 ya. Oh ya. Nah, di sini artinya apa tuh Ustazah? Abar rojuli. ayah seorang laki-laki. Nah, ini kira-kira dia marfu mansub atau majrur, Umi? Majrur pakai Kalau marfu. Mansub pakai alif. Hasan ya, mansub tandanya dengan Pakai alif. Mansub. alif. Naam. Santi barakallahu fiik. Berikutnya lagi 14 ada lagi yang belum? Ada lagi yang belum? Ustazah izin bertanya Ustazah. Naam. Tadi yang ada alif tadi apa Ustazah? Maksur ya Ustazah. Tulisannya seperti apa Ustazah? Itu Mansub. Oh iya, jadi kalau Asmaul Khamsah tanda mansubnya adalah dengan alif. Dengan alif. Kemudian kita ke marfu dulu ya. Asmaul Khamsah tanda marfunya adalah dengan waw. Ya. Terus kemudian tanda mansubnya dengan alif.
Sudah. Iya, Ustazah. Iya. Majrurnya dengan ya. Nah, Ustazah. Nah, Syukron jazakillah khair, Ustazah. jazakillahu khairan. Mansuk itu tulisannya gimana Ustazah? Mansub itu seperti ini. Pakai sod. Mansubun. Mansubun. Nah, kalau bahasa kita mansub. Kelihatan nggak Umi? Kecil ya Kecil Ustazah. layarnya ya. Nah, sini gini. Mansub. Ya, nanti kalau kita udah selesai di isim yang pembahasan isim yang mu'rab yang ada 9 ini, nanti insya Allah kita pecah lagi begini. Karena semua isim tanda marfu'nya dengan waw. Nah, nanti apa aja isim yang marfu'nya tandanya dengan waw itu nanti kita pilih lagi untuk memudahkan kita dalam mengingat atau menghafalkan. Seperti itu. Nah, ini tentang yang ke-13 ini hadis tentang seorang laki-laki yang mencela ya. Jadi seseorang mencaci ayah orang lain, maka orang tersebut kembali mencaci ayahnya. Dan demikian juga ia mencaci laki ibu orang lain, lalu orang lain itu mencaci ibunya pula. Jadi kayak saling apa namanya? Saling Ya, Ustazah. nauzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat yang seperti itu. Sampailah saling ini orang tua. Nah, tapi kita lanjutkan satu lagi hadis Bukhari. Ya, jadi faedah kita mempelajari nahwu itu salah satunya ini. Kita ketika membaca kayak hadis, kemudian baca Al-Qur'an ya. Sandaran kita kan bukan hanya Al-Qur'an, tapi juga hadis ya. Pedoman Iya. hidup kita dan sunnah. Nah, dengan mempelajari bahasa Arab kita jadi tahu gitu. Oh, ternyata seperti ini maksudnya. Gitu. Insya Allah seperti itu. Baik, berikutnya kata hadis la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Nah, ini hadis tentang apa ini? Ma'ruf nih. La yu'minu. Kira-kira tentang apa? Tidak akan beriman Tidak beriman seseorang sampai dia dari kalian sampai dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Dia mencintai diri mencintai diri sendiri. Masya Allah, ini ma'ruf ya sering kita dengar ya, Masya Allah. Nah, dari sini kita jadi tahu mana kira-kira di sini ada asmaul khamsahnya. Akhihi. Ah, ya, akhihi. Nah, akhihi termasuk marfu, mansub atau majrur? Majrur. 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 Dan majrurnya dengan Kasroh. Kasroh. dengan Ya. mana kasrohnya? Kasroh. Mana? Akhihi. Huruf haknya Ada ya di situ Ustazah. Ada huruf ya-nya Ustazah. ya, hurufnya bukan kasroh ya, tapi majrurnya dengan huruf Ya. ya. Masya Allah, jangan ini ya, jangan ke apa namanya ibaratnya terpengaruh betul. Terpengaruh. Nanti memang ada isim yang ketika majrur itu dengan kasroh, misalnya isim mufrad ya. Isim mufrad itu majrurnya dengan kasroh, tapi tidak semua isim yang mu'rab itu majrurnya dengan kasroh. Nah, contohnya ini asmaul khamsah ketika dia majrurnya adalah dengan huruf Iya. Ya. nah, insyaallah. Oh, yang seperti saja. Yang mansub tadi tandanya dengan fathah gitu ya, dengan fathah, dengan alif ya, bukan fathah ya. Jadi kalau isim mansub asmaul khamsah ya, asmaul
Khomsa. Itu pertama pasti dia yang marfu dulu yang kita sebutkan ya. Marfu'nya, tanda marfu'nya gini. Untuk memperbaiki tanda marfu'nya dengan wow. Wow. Nah, dengan wow. Kemudian taruh mahat. Yang kedua adalah Tanda marfunya Mansub. dengan setelah Mansub. marfu apa? Mansub. Aywa. mansub. Ya, Mansub. tanda mansub. Mansub. Mansubnya, tanda mansubnya Dengan dengan alif. 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 Seperti ini ya, dengan alif. Kemudian yang ketiga, kalau isim Majrur. 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 Dengan ya. Dengan tanda ya. iya, Masya Allah. Tanda majrurnya Dengan ya. Huruf ya. iya. Marfu. Baik, seperti ini. Nah, kalau kemarin mungkin masih belum ada bayangan ya. Hari ini kita sudah praktek dalam praktekin atau mencari di Al-Quran dan juga hadis. Insya Allah mungkin hari ini lebih memahamkan daripada yang kemarin ya Umi. Bukan Insya begitu? Allah. Allah Ustazah. Iya, laisa kadzalik insya Allah ya. Jadi sudah mulai, oh ternyata ini tandanya tuh nih. Jadi huruf alif, kemudian huruf ya, kemudian Wow. waw ya. Ini yang menjadi intibahnya tuh. Apa ini tadi? Tapi dengan ya. Ya. Ya, ini majrur kenapa? Karena ada huruf li di depannya. Ya. Ada huruf jar. Nah, huruf Ada jar. Baik. huruf jar. Silakan yang bertanya apabila belum ada yang belum dipahami. Majrun. Iya, jadi kalau untuk isim itu perubahan atau mu'rabnya itu ada 3 ya. Ada yang marfu, mansub, dan majrur. Isim itu tidak pernah majzum. Ya, yang majzum itu hanya fi'il. Begitu Majzum. juga dengan fi'il. Nanti kita masuk pembelajaran fi'il. Fi'il tidak pernah majrur. Yang memiliki majrur itu cuma isim aja. Jadi kalau fi'il nanti itu perubahannya marfu, mansub, dan majzum. Kalau isim itu marfu, mansub, dan majrur. Jadi kalau marfu dan mansub itu dimiliki oleh fi'il dan isim atau isim dan fi'il. Afwan Ustazah, tolong diulang kalau isim tadi gimana Ustazah? Ya, saya ulang ya. Jadi Makasih. kalau isim, Mm-mm. Umi masih ada ini ternyata di sini bawah. Insya Allah kalau sinyal ini nggak cukup kita lanjutkan besok. Jadi kak isim itu perubahan Ya. isim itu Mm-mm. ya marfu, kemudian mansub dan majrur. Majrur. Nah, nanti kalau perubahan fiil itu marfu Dan mansub. dan majzum. Nah, jadi Sum. tidak pernah dimiliki oleh isim, begitupun majrur juga tidak pernah dimiliki oleh fiil. Iya. Nah Ustazah, syukran jazakallahu khair. Amin wa iya. Perubahan itu irob ya, Ustazah? Nah, Perubahan itu perubahan maksudnya irob. i'rab. Irob. Kalau mu'arab itu berubah. Apa yang berubah-ubah? Bisa yang berubah itu harokatnya. Kayak contohnya Muhammad ya, kata Muhammadun itu kalau masuk kan dengan domah. Nah, di mu'rabnya dia bisa berubah-ubah menjadi Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin ya. Iya. Ketika mansub berubahnya dengan fathah, ketika majrur berubahnya dengan Kasroh. kasroh. Tandanya dengan kasroh. Nanti kita nunggu sampai 9 lagi ya baru kita masuk yang itu untuk marfu, mansub, majrur. Nanti insya Allah lebih ini lagi terang lagi. Tapi masih ada waktu, kita selesaikan dulu ya Umi ya.
Ya, tadi silakan. Nah, ini semuanya dari hadis ya. Iya. Majazun. Silakan. Berikutnya tadi siapa? Eh, Umi, silakan. Apa dari nomor 1 aja Ustazah? Tadi semuanya udah. Bagi lagi nomor 1 Taib. Nah, oh tadi nomor 1 udah izin keluar Ustazah karena mau ujian. Jadi Oh, nomor 2, baik. ya. Umi Nurul, tafadhol. Iya, Ustazah. Hadis Besarkan. hadis Saya besarkan yang ya. ya, 15. yang nomor 15. Hadis Rasulullah SAW, la takunu awna syaitani ala ahlikum. Mana Ustazah? Iya, nah, la takunu. Diulang lagi Umi coba. Ya, la takunu awna syaitani ala ahlikum. Apa kira-kira Umi asmaul khamsahnya? Awna, Yang mana? ya awna syaitani. Hah? Auna syaitan itu asmaul khamsah tidak? Umi? Termasuk dari Ahikum, Ustazah, ahikum. Masya Allah. Jadi jangan pengaruh dengan wawu ya Umi ya. Iya. Ini pasti wawunya di sini ya kan? Ya, apa? Ya, Tum. Hikum ini dari domir antum ya, dari domir. Ya, artinya apa coba? Artinya apa? Akhikum termasuk apa namanya? Marfu, mansub atau majrur? Akhikum. Majrur. Tapi ya tadi apa? Iya, majrur ya. Ya. Karena ada huruf jar. Masya Allah. Nah, ya. La takunu, janganlah kalian aun menjadi apa? Penolong syaiton. Atas. Untuk menggoda atau ya untuk menggoda saudara kalian. Auzubillah. Baik, Masya Allah. Baik, kita hadis yang berikutnya. Nomor 3. Ayat saja. Iya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wala yanbaq wala yanba'u Yanfa'u zal jadda minkal jaddu. Baik, mana Umi yang asmaul khamsanya? Zal jaddu ya Ustazah. Iya, ya, yang ini ya. Zal jaddi. Wala zal jaddi minkal jaddu. Naam. Silakan saja. Wa jazakallahu khairan. Nomor 4. Berikutnya Umi silakan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau anna libani Adama wadiya min dahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani Walan yam la afa'uhu illa turabu. Ilat turab. Lau anna li bani Adama wadiyan min dhahabin ahabba an yakuna lahu wadiyani walan yamla'a fahu illa turabu. Nah, kira-kira mana yang ini? Li bani. Li bani yang mana? Ini ya. Lau anna li bani Adama. Bukan ya?
Libeni bukan ya? Yakin. Hah? Bukan. Bukan ya? Apa ya? Ada. Kira-kira. Nah, ini jarang keluar nih, belum pernah keluar nih, baru kali ini keluar. Iya, betul. Yakunu lahu. Ya ini ibni Adamu huwa namanya ya dia kali ini Abah. Nggak tahu. Hah? Masa nggak tahu, Mi? Coba diteliti lagi. Coba. Nah, iya, Eh, coba. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja dulu. Lau Pelan-pelan, Ana lau tunggu. anna li ibani Adama wa hiya bin dahabin habba lahu Ayaku yani Walan yamla'a fahu illa turab. Kira-kira mana? fahu Iya. fahu Nah, fahunya di sini mansub. Tanda mansubnya dengan alif alif. alif. Ini hadis yang ini. Seandainya anak Adam ya mempunyai satu lembah emas ya min dahabin wadian min dahabin. Ahaba an yakuna, niscaya dia ingin mempunyai wadiyani, dua lembah. Walan yamla'a fahu illa turab. Ya, tetapi fahu mulutnya hanya berisi debu. Seperti itu ya. Nah, naudzubillah, memang Bani Adam itu selalu tidak puas dengan apa yang telah diberikan. Semoga kita termasuk orang-orang yang qanaah, yang senantiasa bersyukur apapun yang diberikan kepada kita. Amin ya rabbal Amin ya rabbal alamin. alamin. Baik, Jazakallahu barakallahu khair, fikum ya. Ustazah. Jazakallah khair. Insya Allah kita lanjutkan lagi nanti pekan depan ya Umi ya di hadis berikutnya insya Allah ta'ala. Semoga yang seperti ini bisa memahamkan kita tentang Asmaul Khamsah yang kita dapat di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW ya. Semoga Allah memudahkan kita semuanya dalam mempelajari bahasa Arab. Sehingga Allah memudahkan kita untuk tadabbur Quran, memahami bacaan salat kita. Insya Allah ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah menerima amal ibadah kita pada pagi hari ini. Rabbana taqabbal Samiul Alim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim, dan mengampuni atas segala kekurangan kita, kekurangan ibadah kita. Amin. Kepada Allah, semoga Allah mengaruniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dan jiwa yang bernafas. Allahumma inna a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Astaghfiruka katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Umi semua izin deh. Iya, sama-sama. Syukran.